Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohma Fitriani dengan NIM 41619110040. Di sini saya akan mempresentasikan dengan topik industri kimia di masa depan. Pengertian industri di masa depan. Menurut Kanselir Jerman Angela Merkel pada tahun 2014, revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Revolusi industri membuka pintu bagi variasi yang cukup besar dalam interpretasi, bahkan di mana sejarawan berbagi konseptualisasi topik yang sama. Di dalam industri 4.0 ini, terdapat automation, connection, cloud computing, IoT, big data, dan system integration. Revolusi industri. Revolusi industri ini dimulai pada tahun 1784, di mana terdapat mechanization, steam power, and weaving loom. Yang kedua, Industri 2.0 yang dimulai pada tahun 1870. Terdapat mass production, assembly line, electrical energy. Yang ketiga adalah industri 3.0 yang dimulai pada tahun 1969. Terdapat automation, computers, and electronics. Dan yang terakhir adalah industri 4.0 yang saat ini sedang kita rasakan. Terdapat cyber physical system, Internet of Things, and network. Pengaruh positif dari munculnya revolusi industri adalah diperkenalkannya teknologi berbasis mesin oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Teknologi berbasis ini berupa mesin pengolahan hasil bumi, teknologi transparan, maupun teknologi pertanian. Banyak pemodal atau investor asing masuk ke Indonesia sehingga pabrik-pabrik industri berdiri. Keterampilan masyarakat Indonesia bertambah, terutama dalam keterampilan mengelola mesin-mesin industri. Manfaat industri 4.0. Yang pertama adalah integrasi. Manufaktur digital melibatkan pengembangan simultan dari produk dan proses produksi. Yang kedua adalah waktu. Setiap karyawan menjadi lebih efisien ketika bekerja dalam proses yang dioptimalkan. Yang ketiga, biaya. Menyajikan data yang akurat dalam konteks dan format yang tepat yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, fleksibilitas. Menciptakan sistem yang fleksibel, yang siap untuk berubah dan siap untuk peluang yang baru. Yang terakhir, pabrik digital. Optimalisasi semua fase dalam siklus hidup produk. Indonesia menghadapi industri 4.0. Di Indonesia, industri 4.0 ini sering disebut juga sebagai Making Indonesia 4.0. Istilah ini sebenarnya mengandung makna yang positif dan dapat memicu perkembangan Indonesia serta merevitalisasi industri nasional secara keseluruhan, baik dari keseluruhan pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Tantangan industri 4.0 bagi pekerja. Tantangan bangsa Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0 ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Sumber daya manusia yang unggul adalah kelompok angkatan kerja Indonesia yang profesional, produktif, mampu bersaing, dan siap menghadapi tantangan global serta revolusi industri 4.0 saat ini. Berikut 10 langkah Making Indonesia 4.0. Pemerintah telah menyiapkan 10 langkah menjadikan Indonesia siap mau masuk ke revolusi industri 4.0 melalui program prioritas nasional. Yang pertama adalah perbaikan aliran material, yaitu memperkuat produksi material sektor hulu. Contohnya, 50% dari bahan baku petrokimia yang masih impor. Yang kedua adalah akomodasi standar sustainability,
yaitu kesempatan daya saing melalui tren sustainability global. Contohnya yaitu EV, biofuel, energi terbarukan. Yang ketiga adalah mendesain ulang zona industri, yaitu membangun peta jalan zona industri nasional, misalnya industri belts. Yang keempat terdapat pemberdayaan UMKM, yaitu memberdayakan 3,7 juta UMKM satu melalui teknologi. Contohnya adalah e-commerce UMKM. Yang kelima adalah membangun infrastruktur digital nasional, yaitu pembangunan jaringan dan platform digital. Contohnya 4G menjadi 5G, sehingga akses internet yang kita rasakan lebih cepat daripada sebelumnya. Yang keenam adalah menarik investasi asing, yaitu menargetkan perusahaan manufaktur terkemuka global. Yang ketujuh, insentif investasi teknologi, yaitu tax exemption atau subsidi untuk adopsi teknologi. Yang kedelapan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu kurikulum pendidikan yang menyesuaikan era industri 4.0, talent mobility untuk profesional. Yang kesembilan adalah harmonisasi aturan dan kebijakan, yaitu harmonisasi kebijakan dan peraturan lintas kementerian. Dan yang ke-10 adalah pembentukan ekosistem inovasi, yaitu pengembangan sentra R&D and D2. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk presentasi pada video pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.